Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar Ya, padahal ya dalam ilmu manat rezeki Ustadz Nasrullah itu sudah menekankan bahwa manakala kita mau ajaib, jiwa kita harus tenang dulu. Dan nomor satu itu apa? Tenang dulu. Tapi mana bisa kita tenang manakala kita dikejar-kejar hutang misalnya ya. Mana bisa kita tenang manakala ya mungkin ada persoalan dengan suami, mungkin ada persoalan dengan anak, mungkin ada persoalan dengan tetangga ya, debt kolektor dan lain sebagainya. Tiap hari itu pasti ada gitu ya. Apalagi mungkin tugas-tugas yang lain juga banyak ya. Misalnya seorang ibu rumah tangga itu kenapa seorang ibu itu rentan untuk tidak mudah bahagia karena tugas mereka banyak gitu kan. Kita sendiri merasakannya sebagai kaum perempuan, kita adalah seorang ibu, di mana yang namanya ibu rumah tangga sebenarnya itu adalah pekerjaan, ya kan? Kita di rumah ya, kalau orang-orang misalnya umpama ya ditanya di jalan, ibu kerjanya apa? Saya ibu rumah tangga. Dikira itu bukan pekerjaan. Padahal ya pekerjaan kita di rumah itu banyak sekali, seperti mencuci, ya kan, nyapu, ngepel, kemudian ada menanak nasi, masak dan lain sebagainya. Itu juga sebuah pekerjaan. Dan manakala pekerjaan-pekerjaan seorang ibu rumah tangga seringkali tidak dihargai, gitu ya. Seringkali pekerjaan seorang ibu rumah tangga itu tidak dihargai, entah oleh siapapun itu. Mereka menganggap ya perempuan yang di rumah nyapu ngepel itu tidak bekerja. Padahal seorang asisten rumah tangga ya kan kerja di rumah orang aja dikasih uang gitu kan. Nah kita kerja di rumah sendiri kadang-kadang nggak dapat apa-apa gitu kan. Nah, yang didapat apa? Ya, yang didapat biasanya pandangan ya atau cemoohan gitu kan. Paling kerja di rumah aja sudah ngangkluh ya. Apalagi seorang ibu yang punya anak kecil gitu ya. Nah, padahal yang punya anak kecil itu repot gitu kan. Nah, orang-orang nggak tahu seberapa besar fungsi dan perannya ibu gitu. Dan seringkali meremehkan ya yang namanya pekerjaan ibu rumah tangga. Padahal itu adalah sebuah tugas yang paling mulia gitu. Karena pertanggungjawabannya nanti gitu kan. Dan kemudian bonusnya dari Allah juga besar. Ya, seorang ibu rumah tangga itu memiliki bonus yang besar. Bonus apa? Masuk ke surga, kan? Karena bagaimana keikhlasan kita merawat suami, keikhlasan kita merawat anak-anak, itu adalah ganjaran yang paling mulia di sisi Allah. Boleh jadi itu nanti yang bisa membuat Allah ridho untuk membawa kita menuju surga dan ampunannya. Gitu. Nah, teman-teman semuanya, sebelum nanti Susan akan membimbing terapi ya, karena ini Bunda Susan masih mengalami kendala teknis ya di kamera. Sudah oke Bunda kameranya Bun? Sudah, sudah. Sudah keren ini ya kameranya. Tinggal ininya kemarin kita udah itu kan ya. Tapi ini enggak Ya, nyala ininya, power banknya. Nah, ya. enggak apa-apa wes. Sudah Keren. Oke, saya lanjut dulu ya Bunda ya, buat teman-teman semuanya. Oke, jadi tadi kita sampai pada titik di mana ya seorang perempuan yang menjadi ibu rumah tangga, kemudian dengan seabrek pekerjaannya di rumah, plus mungkin di antara kita ada yang menjadi wanita karir dan ada tambahan pekerjaan di luar. Nah, teman-teman semuanya yang memiliki pekerjaan selain ibu rumah tangga ya, apapun pekerjaan teman-teman saat ini ya, untuk disadari dalam Islam posisi yang paling mulia, tugas dan kewajiban utama kita adalah merawat suami dan anak-anak. Jadi manakala kita ya berkarir di luar, tujuannya, mohon ditanamkan ini, tujuannya bukan untuk menyaingi suami, karena kewajiban dan penafkahan 100% itu ada di pihak suami laki-laki. Kita nggak wajib mencari nafkah. Nah, adapun kalau wanita bekerja di luar dan ternyata menghasilkan uang, nah itu sah-sah saja, boleh-boleh saja kalau mau ya dipakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hanya jangan dijadikan itu sebuah patokan bahwa kitalah yang menanggung beban semuanya gitu. Namun ada kala kadang-kadang suami yang merasa istriku sudah pintar cari uang kok, jadi ya kalau saya ngasihnya segini-gini aja terserah saya dong gitu, karena kemampuan saya seperti ini, kamu harus menerima. Nah, kadang-kadang ada persoalan-persoalan yang demikian membuat ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga menjadi sebuah beban hati
Nah, ketika beban hati itu muncul, gitu, teman-teman harus terima dulu. Misalnya kita tidak diperlakukan menyenangkan oleh suami, kita tidak dihargai oleh mertua, kita tidak dihargai oleh anak-anak. Padahal ibu sudah capek nih bikin makanan, gitu kan. Makanan masakannya cuma bisa mie goreng karena tadi pagi kan ibu sudah lelah bekerja. Itu anaknya tiba-tiba malam hari minta makan gitu ya. Adanya mie goreng gitu. Misalnya ibu bikin ini gitu. Nah, kadang-kadang anaknya protes, "Bu, kenapa sih bikinnya cuma mie goreng, nggak ada lauk lain apa?" gitu. Nah, kadang-kadang hal yang demikian kelihatannya sepele tapi membuat kita kadang-kadang jengkel gitu ya. Nggak tahu apa, saya kan sudah lelah gitu. Kadang-kadang suaminya juga seperti itu memperlakukan. Nah, di terapi sadar nafas ini fungsinya buat teman-teman sekalian adalah melepaskan beban hati serileks mungkin, setenang mungkin dengan menerima semua persoalan-persoalan yang ada. Persoalan itu memang harus diterima dulu gitu kan. Apapun bentuknya yang hadir itu, entah itu misalnya kehilangan motor atau mungkin nanti perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain gitu kan. Nah, di sini ada tarikan nafas, ada hembusan nafas. Itulah nanti yang bisa membuat teman-teman itu benar-benar rileks dan menyadari bahwa ya ini sudah menjadi bagian dari kisah saya gitu kan. Dan saya mau ajaib, saya masih ingin melanjutkan kehidupan saya tanpa harus menanggung sebuah beban hati gitu yang kadang-kadang itu nanti kalau tidak mau kita terima bisa menjadi sebuah penyakit fisik ya, penyakit fisik buat teman-teman semuanya. Maka kenapa ada orang yang stroke, kenapa ada orang yang asam lambung, kenapa ada orang yang asma, kemudian ada orang yang kemudian sakit di kanker misalnya dan lain sebagainya, itu tidak lain dan tidak bukan sumber utamanya. Pertamanya itu dari pikiran, kemudian dari asupan makanan, kemudian dari pola hidupnya gitu ya, mudah stres, cemas, berlebihan sehingga itu bisa menyebabkan ya sel-sel yang ada di dalam tubuh kita bekerja tidak normal. Akibatnya kalau ada virus yang masuk kita tidak bisa ya menangkal, tidak bisa karena sebenarnya tubuh ini mempunyai mekanisme kerja menyembuhkan diri sendiri gitu tanpa obat. Tapi manakala kitanya lemah, ya frekuensi dari diri kitanya lemah, baik itu dari energi, terutama dari energi spiritualnya lemah gitu kan, kita mudah banget menjadi tidak sehat gitu ya. Makanya kalau teman-teman mau sehat, mau kuat, mau strong, kitanya dulu yang harus dibuat ya strong, pikirannya yaitu ruhnya harus dibikin sehat dulu. Nah, seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi nanti kita akan mendengarkan materi apa yang akan disampaikan opening dari Bunda Susan sebelum kita melakukan terapi ya. Jadi teman-teman siapkan catatannya, barangkali nanti ada ilmu yang perlu dicatat ya. Mari kita sambut bersama-sama gurunda kita Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangan yang mulia. Terima kasih Bunda Pita untuk openingnya, Masya Allah tabarakallah. Juga teman-teman semua di sini ya yang ada di kelas sadar nafas, Masya Allah luar biasa semangatnya untuk meraih energi bahagia tanpa syarat ya, karena puncaknya dari ilmu magnet rezeki ini adalah sebenarnya kita untuk bisa bersenang-senang dalam rangka mendekat kepada Allah. Nah, ternyata pada saat kita ingin sekali mengalami kebahagiaan, karena kebahagiaan yang kita dapatkan dari dalam hati itu mencirikan seperti halnya kita mendapatkan surga sebelum masuk surga yang sesungguhnya gitu ya. Perjalanannya ke sana kita diuji oleh Allah dengan apa? Tumbukan, persoalan, problematika, cobaan gitu ya, yang seperti silih berganti. Kalau kita tidak memegang sebuah ilmu atau beberapa jurus atau banyak jurus di ilmu magnet rezeki, maka kita mudah sekali tergerus teman-teman ya, terutama di bagian perasaan. Nah, kita kadang tidak tahu ya, ada yang tidak tahu juga bahwa doa kita, LOP kita mudah sekali terrealisasi, peran terbesar ada di wilayah feeling, rasa gitu, di wilayah rasa. Maka rasa kita harus kita bereskan. Allah itu tidak merealisasi ucapan-ucapan kita teman-teman, karena ucapan kita bekerja di wilayah hanya 12%, tapi di rasa kita itu sampai 88%. Maka saat kita mengucapkan baik ya seperti ini, ya Allah saya ingin uang, ya Allah saya ingin mobil, saya ingin suami setia, saya ingin anak soleh. Tetapi kalau hati penuh dengan kepahitan, kekecewaan, kemarahan,
maka yang direalisasi adalah vibrasi rasa kita. Yang dimunculkan selanjutnya adalah ketemu demi ketemu orang yang menyebalkan. Ketemu lagi perilaku dari keluarga yang menjengkelkan. Karena apa? Vibrasi rasa kita mengeluarkan ada energi toksik. Nah, ini yang perlu kita bereskan terus-menerus, teman-teman. Karena kita punya nafsu. Ya, kita di sini mempunyai ada nafsu, bukan seperti malaikat yang suci ya, tetapi nafsu yang diberikan kepada kita itu pun harus kita manajemen, harus kita kendalikan, harus kita bisa diolah ya, diolah rasa kita sebaik mungkin. Agar apa? Agar nanti memvibrasi positif energi kita, dan kemudian positif pula layar yang ada di hadapan kita, yaitu nasib kita menjadi ajaib. Cepat sekali nanti ajaib. Nah, karena di wilayah rasa, kadang dari pikiran, logika itu sering menyerang, dan itu kekuatannya juga 3 kali lipat. Kalau hal yang tidak baik itu kekuatannya 3 kali lipat, menetralkan dari rasa yang mulai positif. Kemudian ada yuwasfi sufi suturinas di sana, membisik-bisikan untuk kita jengkel kembali gitu kan. Makanya kita perlu booster, teman-teman. Booster apa nih? Baca Al-Qur'an, ada garpu tala ya, kemudian ada lagi sholat tobat. Nah, apabila memang ya pekerjaan kita banyak banget ya, kayak saya kan juga ada usaha-usaha yang harus saya tangani, kemudian ada training-training yang dikerjakan gitu ya, apalagi SMRT HMR ya, di offline, di online. Itu kan sangat menyita energi yang sangat besar, konsultasi dan lain-lain. Nah, itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan energi yang besar. Maka kalau teman-teman juga seperti itu halnya, ada memori-memori masa lalu yang belum beres, itu benar-benar men-trigger teman-teman, menyedot energi yang sangat besar kalau ada memori terdahulu yang belum dirilis. Maka kita perlu kelas ini, teman-teman semua yang bekerja banyak sekali di wilayah kuantum ya, karena nanti dengan rileks ya, pejamkan mata gitu ya, teman-teman mengikuti sugesti dari saya. Nanti pada saat kita praktek terapi syukurnya, prosentasi terbesar keberhasilannya adalah dari diri teman-teman semua yang memang mau memainkan gitu ya, mau memerankan. Ada tarik nafas 4, benar-benar Pol, tahan 7, jadi benar-benar 7 gitu kan ya, 7 detik, kemudian nanti lepas 8 gitu, sambil mengikuti apa yang saya arahkan. Nah, sugesti ini nanti kerjakan ada di wilayah kuantum gitu. Misalnya ambil nafas gitu ya, ambil energi positif, bayangkan bahagianya di sana gitu kan, wah energi brilian, bahagia. Lalu imajinasikan seperti menyapu gitu ya, seperti apa namanya, menggerus gitu ya, energi toksik yang ada di dalam diri gitu, menyapu ada di semua sel-sel tubuh gitu ya, mengangkut semua energi toksik yang ada di sel-sel saraf kita. Nah, diimajinasikan tuh seperti membersihkan, lalu kemudian dilepaskan dari hembusan yang ada di mulut. Nah, teman-teman ikuti dari apa yang saya arahkan tadi. Kalau mengikuti memang benar-benar alurnya diikuti, nanti setelahnya benar-benar plong, teman-teman. Benar-benar membantu sekali untuk releasing. Dan kelas-kelas seperti ini jenengan bisa cek ya, misalnya ada di CHT gitu ya, ada di praktisi ini ya, apa namanya, hipnoterapi seperti itu benar-benar enggak murah, teman-teman, benar-benar cukup tinggi biayanya gitu kan. Tapi di tempat kita dengan ekonomis ya, seekonomis mungkin, insya Allah ya, karena sukarela ya, kemudian yang mau memberikan lebih insya Allah juga akan mendapatkan energi yang lebih lagi. Karena apa saja energi baik yang kita tanam, yakin teman-teman akan kita ketemukan di waktu-waktu berikutnya, jadi tidak akan hilang. Energi teman-teman yang sekarang ini tanam ya, baik waktunya, baik tenaganya, baik finansialnya, tidak akan sia-sia, teman-teman. Pasti ketemu di sesi-sesi berikutnya dengan aneka kebaikan dari Allah, dengan aneka keajaiban dari Allah, dengan aneka kesuksesan-kesuksesan, teman-teman. Kalau teman-teman yakin hal ini, apa yang saya sampaikan ini, maka nanti benar-benar akan diketemukan. Ajaib lagi, ajaib lagi, ajaib lagi.
Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena saya membuktikan sendiri. Banyak sekali yang ketemu demi ketemu, oh iya ya gitu. Jadi apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan, apa yang kita investasikan berupa energi baik ya, itu akan kita ketemukan. Dan saat jenengan paham, nanti ketemu dengan orang yang tidak investasi, baru tuh jelas sekali. Ya, baru jelas sekali gambarannya. Oh iya ya, ini kan Allah yang kasih, bukan Allah yang menunjukkan gitu ya, bukan kemudian kita nyari perbandingan itu enggak tiba-tiba aja kayak gitu ya, ketemu dengan wah orang yang kayak gini gitu kan. Akhirnya apa? Di dalam hati, enggak kemudian keluar bangga, enggak, di dalam hati. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah saya yakin dengan jalan ini ya Allah, alhamdulillah karunia-Mu ya Allah, alhamdulillah jalan ini jalan yang terbaik ya Allah, saya akan tekuni kembali. Seperti itu teman-teman. Setelah melihat ada sekeliling ya yang memang tidak mau menabung, tidak mau menanam, ya tidak panen teman-teman. Yang ada minus demi minus demi minus. Dari keluarganya, keadaannya seperti apa, dari finansialnya, ya, apalagi dari kesehatannya, ya. Nah, bismillah, semua yakin ya dengan belajar seperti ini berarti memasukkan data baik teman-teman. Nih, ya, Bunda Nur Halimah, mohon izinnya ya, karena saya harus fokus. Apalagi nih nanti saya akan menjelaskan ada seni, ya, seni mengolah ujian, seni untuk bisa kita menghadapi ada bungkus permen, seni untuk bisa menjalankan jurus paradox of candy, ya. Kita tentu tidak sekali jadi teman-teman, tetapi setidaknya kita mendengarkan ada materi ini masuk ke pemahaman. Oh iya ya, berarti saya kemarin kurang yang apa? Oh berarti sekarang saya harus tambah yang mana gitu. Nah, pasca Idul Fitri ini ya ada, saya akan sampaikan seni memahami pesan di balik ujian. Sebelumnya saya ucapkan ya taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin ya kepada teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin ya Masya Allah. Saya senang sekali teman-teman di sini pada hobi sekali belajar ya, tidak eman-eman dalam donasinya ya. Kemarin saya sudah sampaikan ya, maaf saya kata-katanya miskin gitu ya, tetapi ini adalah untuk men-trigger untuk perhatian ya, untuk menjadikan ada rambu-rambu gitu ya. Jadi bukan menjadi doa, bukan. Kayak bahasa di Al-Qur'an itu kan memang bahasa rambu-rambu gitu ya. Jadi kenapa orang miskin itu tetap miskin teman-teman? Ini biar kita tahu, biar kita tidak mau miskin gitu kan. Orang miskin pada umumnya adalah pengennya menerima terus gitu. Padahal di dunia ini, di muka bumi ini ada energi, ada hukum perputaran, sunatullahnya berputar. Yaitu apa nih? Hukum terima dan kasih gitu. Tetapi coba lihat, kita cek di sekeliling kita. Orang-orang yang maaf ya berkekurangan atau tadi yang saya katakan miskin, pengennya menerima. Terapi bayar, ngaji bayar, gitu kan. Ya kalau tidak bayar, mintanya terima, dia akan bisa terima apa lagi selanjutnya? Karena harusnya kasih, lalu dia terima lagi. Jadi jangan terima terus. Jadi harus ada perputaran ngasih. Jadi nanti selanjutnya dia akan dapat lagi. Jadi terima kasih. Siapa yang mau memberi maka akan diberi, karena hukum terima kasih tadi teman-teman. Ya. Nah kalau kita tidak mau berputar, antara setelah menerima kita tidak mau memberi gitu ya, tidak mau memberi lagi ya, tidak ada menerima lagi teman-teman. Seperti seorang pelayur yang orangnya udah tua gitu ya, maaf mbak, maaf bude, tidak usah kembalian, tidak buat miskin teman-teman, tapi itu tambah ada nilai baik gitu ya. Ngasih sandal di masjid gitu ya, kemudian apalagi nih ngasih mukena ada di masjid ya, tapi itu bisa dipakai banyak orang ya, energinya kan kembali ke kita. Nah donasi nih ya, donasi ilmu sukarela, kasih lebih, nanti malaikat mencatat teman-teman ya. Bukan berarti kami minta-minta, enggak, justru kami peduli dengan teman-teman gitu. Dan saya pun belajar kembali itu, enggak hanya mengajar, apalagi harus memberikan, harus mengeluarkan. Maka saya harus ada memberi ini, mendownload kembali ya, mendownload kembali, baik itu ilmu kuantum seperti ini ya, ataupun
Ada ilmu-ilmu bumi, contoh yang marketplace gitu ya. Saya tidak eman-eman kalau untuk belajar. Kemarin baru 2 juta, Pak Nas juga saya ikut. Kemudian sebelumnya dengan Mardiview itu sampai 7 juta. Ada yang 4 juta dan lain-lain. Ya enggak apa-apa, saya keluarkan sebagai donasi sedekah gitu, sedekah untuk diri saya sendiri ya. Justru sedekah dengan ilmu inilah yang kemudian langsung kita nikmati teman-teman sebenarnya. Ya, kalau kita sedekah ilmu kan kita langsung nikmati sendiri gitu kan. Ya, dibanding sedekah yang lain kan proses dulu gitu kan. Ya, semuanya memang baik. Tetapi kalau kita mau mencermati, sedekah ilmu itu adalah kembali lagi kickbacknya untuk kita itu sangat dahsyat gitu ya, sangat cepat gitu ya. Maka pada malam hari ini ya, pasca Idul Fitri, memahami pesan di balik ujian yang Allah berikan. Semuanya mendapatkan soal dari Allah. Tidak cuma teman-teman ibu-ibu yang ada di sini, tidak cuma teman-teman aja. Saya juga dapat soal, bahkan banyak sekali. Soal-soal saya itu di mana? Soal-soal saya adalah di para member, di para peserta yang konsultasi itu soal untuk saya. Di samping keluarga saya 1-2 kadang masih ada soal. Alhamdulillah karena megang jurusnya langsung saat itu ya selesai. Di karyawan apalagi gitu ya, di omset, di penjualan, kemudian nanti untuk bisa menaikkan kembali, membuat ada produk baru yang winning produk bagaimana gitu ya. Itu kan juga semuanya adalah soal ya, alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke materi, mohon maaf saya belum ada opening karena sebaiknya ada salam yang terbaik dari saya, teman-teman semua, tanda kasih sayang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri waluqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya, insya Allah sudah dicek semangatnya dari Bunda Pita. Tadi ya kita berdoa kepada Allah. Bismillah, semoga malam ini Allah mudahkan. Saya mohon doanya dari teman-teman semua karena efek dari Idul Fitri. Saya kemarin itu nyicip hanya sedikit gitu, karena pas makan siang gitu ya, air minum tuh jauh gitu kan ya. Terus di sebelah saya ada ini air putih kayak ada titik-titik embunnya gitu kan ya. Tapi udah enggak dingin banget, enggak, itu punya anak saya gitu, punya Mbak Salsa. Saya ikut minum cuma sedikit tok gitu. Saya udah afirmasi, ya Allah sehat-sehat karena minuman jauh kan. Banyak orang juga lewatnya enggak mudah gitu kan. Nah, efeknya seperti ini. Tapi semua adalah salah saya karena saya imunnya kurang kali kan seperti itu ya. Tetapi dengan doa-doa dari teman-teman semua, bismillah ya, nanti Allah mudahkan dalam proses belajar mengajar pada malam hari ini ya. Yang akan saya tampilkan untuk teman-teman saat ini, saya sharingkan untuk teman-teman saat ini ya, adalah sebuah materi bismillah yang sangat powerful insya Allah, karena ini adalah bentuk cinta saya kepada teman-teman ya. Saya menyusun ini tadi siang, yang janjiannya adalah harusnya Bunda Pita yang memberikan materi karena saya harus ke lapangan teman-teman ya, berkenaan dengan ada SHMR yang harus saya ini ya, apa namanya, saya harus kerjakan gitu ya, harus kerjakan marketingnya gitu kan ya. Jadi ini kok belum bisa ya, sebentar Bunda Pita ya, biar ininya satu aja, jadi ini oke. Tidak apa-apa, kelihatan teman-teman. Jadi kalau ini satu ya, nanti layarnya tuh banyak kelihatan nih. Ya. Bisa satu enggak Bunda ini? Ya, sudah kelihatan, cuma itu bukan halaman 1 ya Bunda. Iya, bukan halaman 1. Nah, ini. Teman-teman semua, pada saat kita akan terapi ya, memang kita untuk orangnya enggak tampil ya Bunda Pita ya, enggak ada ya. Oh, ini udah. Bisa tak perkecil aja. Oke ya. Bismillah ya Allah, berikan kemudahan. Nah, pasca Idul Fitri, memahami pesan di balik ujiannya Allah ya. Kita belajar bersama-sama agar mudah sekali melewati tumbukan-tumbukan yang terjadi ada di kehidupan kita, karena
Ini memang tidak satu kali dua kali, silih berganti nanti teman-teman ya, antara keajaiban dan juga tumbukan itu terjadi silih berganti. Maka kita harus siap. Jangan cuma kita mau ajaibnya saja, tetapi kita pun harus mau ada bungkus permennya, kita harus terima. Nah, ada pertanyaannya, ya Bunda, aku kok datang lagi ya ujiannya, aku datang lagi tumbukannya, gitu kan. Kapan ujian ini berakhir Bunda, gitu kan. Ya, ada yang mengatakan nanti kalau kita udah meninggal, gitu kan. Di pikirannya meninggal itu adalah akhir dari segalanya. Udah berakhir tuh kalau udah meninggal. Padahal itu adalah sebuah permulaan. Di mana saat kegalauan dalam hidup yang belum selesai nanti akan terbawa setelah kematian. Maka jangan sampai nih kita membawa kegalauan gitu kan. Membawa persoalan saat kita menghadapi di hari tua kita. Persiapannya sekarang nih gitu ya. Di hari nanti kita gitu. Harus hati-hati teman-teman. Ya, dalam hal ini jadilah kita ini diri yang selesai. Kapan ujian itu akan berakhir? Pertanyaannya. Ya, ada ilustrasi seperti ini teman-teman. Ya. Pernahkah teman-teman dulu sekolah waktu belajar ya pelajarannya macam-macam. Ya, kemudian ada ujian. Ujiannya di mana nih? Ujiannya bermacam-macam. Ini nih soal ya. Ada ini ya. Ada sejarah, ada IPS, geografi gitu ya. Kita ingat-ingat ya, kimia gitu ya, biologi, nah matematika gitu ya. Apalagi nih PPKN gitu ya, zamannya saya PPKN, enggak tahu yang sekarang apa gitu ya. Kalau yang dulu sekali PMP gitu ya. Nah, ternyata yang tidak lulus ya, yang tidak lulus materi apa nih? Yang tidak lulus matematika gitu. Selanjutnya guru memberikan remedial materi apa teman-teman? Pelajaran apa? Tentu matematika, bener kan? Tetapi kemudian matematika juga belum lulus juga gitu kan. Akhirnya dikasih soal remedi lagi, itu apa teman-teman? Materinya. Pelajarannya tetap matematika yang diremedi tentu. Karena matematika yang belum selesai, belum mendapatkan nilai yang bagus, belum. Ujian dan cobaan akan berhenti setelah kita ridho, menerima dengan sepenuh hati. Saat hati sudah ridho, di dalamnya ada unsur sabar, ada unsur khusyuk, ada unsur ikhlas. Berarti apa nih yang tervibrasi dari perasaan kita? Yang tervibrasi adalah sudah tidak ada aura merah, sudah tidak ada kemarahan lagi, sudah tidak ada kecewa lagi, tidak ada sakit hati lagi. Nah, untuk mencapai titik ridho ini dalam menerima ujian adalah harus betul-betul memahami esensi, kandungan, hikmah di balik ujian itu. Kita harus benar-benar memahami hal yang tak enak yang kita alami itu adalah kebaikan dan cinta murni Allah untuk kita. Tapi saat tertumbuk pertama, ya Allah gitu kan. Ya kenapa aku? Ya kenapa harus terjadi ini? Ya gitu kan. Menyalahkan keluar. Belum paham gitu ya. Saat itu pun saya contohnya belum paham kalau itu ternyata adalah menghantarkan cita-cita saya tercapai gitu. Ternyata itu bentuk cinta kasihnya Allah. Saya ditendang dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, ditendang dari belakang ke depan, dari depan ke belakang, rasanya luar biasa, terombang-ambing. Kayak namanya orang Jawa itu ditempong gitu ya. Ditempong itu ditendang teman-teman. Rasanya luar biasa, mubat mabit teman-teman. Ya, saat itu saya nangis, saya menyalahkan keluar gitu ya. Tapi setelah saya cermati lagi, saya hayati lagi, saya tempuh lagi jalan untuk pengelupasan, saya buka perisai, saya garpu talak. Waktu itu belum ada sadar nafas teman-teman. Saya Quranic vibration. Segala sholat saya kerjakan, udah terus. Agar apa nih? Terus kerjakan dari tahajud, dari duha, dari sholat-sholat yang sunnah, semuanya dikerjakan. Setiap hari di kamar aja isinya. Kerjanya apa? Buka HP tok gitu kan. Agar apa? Agar selesai persoalannya gitu ya. Alhamdulillah. Akhirnya berjalannya waktu, ketemu keajaibannya gitu ya. Setelah itu singkat cerita, akhirnya saya memahami di sini gitu.
memahami betul ternyata ujian yang Allah datangkan itu adalah bentuk cintanya Allah untuk saya bisa melewati itu dan mengalami mental yang lebih baik lagi dan bisa membawa cita-cita yang tadinya saya impikan, kemudian bisa nih kamu bisa pegang amanah ini gitu. Ini kamu bisa ya nanti dikerjakan karena kamu udah bisa melewati itu. Oh ternyata gitu. Setelah itu baru saya sadar, ya Allah memang ini enggak semua orang bisa. Dan saya bisa ya Allah, karena melewati itu saya mampu, alhamdulillah pertolonganmu ya Allah. Sekarang ini saya sadar, ternyata mereka semua yang awalnya saya mengatakan mereka semua iri sama saya, mereka semua zolem sama saya, mereka semua membenci saya, mereka semua menzolimi saya. Tapi sekarang ini saya mengatakan mereka guru-guru terbaik saya. Gak ada kebencian sama sekali, gak ada rasa marah sama mereka. Mereka mengundang saya untuk saya mengisi, saya datang. Mereka mengundang saya untuk bisa memberikan ada tenaganya, ya, memberikan ada sumbangannya, misalnya, ya ada di pertemuan, ada kemarin juga untuk membawakan membawakan acara gitu ya, santunan anak yatim, saya datang. Alhamdulillah sudah tidak ada kecewa lagi, dan mereka semua guru-guru terbaik. Nah ini manfaatnya teman-teman semua ya. Memahami esensi dari paradox of candy yang Allah berikan, kemudian kita mampu melewatinya. Lalu yang kedua, kapan ujian atau cobaan itu akan dihentikan oleh Allah? Ujian dan cobaan itu akan dihentikan tepat saat kita sudah menangkap pesan di balik kehadirannya. Kehadiran Allah, kehadiran persoalan itu. Makanya teman-teman semua kalau datang ujian atau cobaan, jangan bertanya tuh kepada Allah, mengapa ini terjadi ya Allah? Jangan kayak saya teman-teman, gitu ya. Tapi alhamdulillahnya saya hanya di kamar gitu kan. Saya tidak menanyakan kemana-mana, lah mau curhat sama siapa gitu ya. Saya tanya suami juga, suami tidak bisa jawab gitu kan. Nah gitu kan. Karena pada saat kita seperti itu bertanya, kenapa harus saya ya Allah? Kenapa ini terjadi ya Allah? Nah, itu pertanyaan menggugat teman-teman. Pertanyaan yang penuh dengan kemarahan, nesu gitu kan, ya. Nesu itu marah gitu kan. Protes gitu kan. Nah, pertanyaan yang terbaik apabila kita mengalami ujian atau cobaan adalah, ya Allah, Engkau yang maha baik. Nih, setelah tahu materi ini teman-teman, jangan mengatakan lagi, ya Bunda kenapa aku dapat lagi persoalan ya, gitu kan. Berarti kayak gini nih, ya, berarti menggugat gitu kan. Tapi sekarang ini coba tanyakan, ya Allah yang maha baik, pesan apa yang hendak Engkau sampaikan padaku ya Allah. Itu justru santun sekali, Masya Allah. Ya Allah yang maha bijak, lewat peristiwa yang sedang terjadi ini, ajarkan aku untuk bisa melihat, membaca, dan mendengarkan pesan-pesanmu ya Allah. Nah, saat kita bisa menangkap pesan dan pelajaran dari kejadian tumbukan itu, yang packagingnya adalah kegagalan gitu ya, itu nanti kegagalan itu tidak menyedihkan lagi teman-teman. Jadi pelajaran kegagalan pun yang tidak terwujud, jadi kita cita-citanya tidak terwujud nih, kegagalan lagi yang ada. Tapi karena kita sudah bisa menangkap pesannya, maka nanti itu sudah tidak menyedihkan lagi. Saat itu saya gagal bisnisnya di bola 600 juta, ya. Itu ujian pertama, gitu ya. Ujian pertama di bisnis. Sebenarnya udah berkali-kali saya, karena kali saya kemelekatan ada di situ, gitu ya. Memang teman-teman semua ya, kuncinya nih ya, kuncinya adalah kita jangan kemelekatan. Kalau kemelekatan akhirnya memang diuji terus di situ remedi gitu. Saya berasa itu dari tahun 2011 gitu ya, remedi di bisnis itu terus berkali-kali teman-teman. Dari tahun 2011 gitu ya, kemudian terulang lagi kayak gitu kan, remedial gitu terus gitu teman-teman. Yang jenisnya itu beda-beda gitu, tapi nadanya sama gitu di bisnis gitu kan. Dan sekarang ini alhamdulillah karena saya memahami proses ini gitu kan,
saat saya ada tumbukan, saya tidak mau emosi lagi gitu. Saya tidak mau ada marah lagi, saya tidak mau gitu. Contoh misalnya kayak kemarin ya, sempat itu turun ya untuk omset ya. Bayangkan teman-teman, dari yang satu hari itu 12 juta gitu ya, sampai hanya dapat 2 juta gitu ya, bahkan 1.500.000. Itu tuh udah mau keren, bener-bener mau keren. Saya tidak mau melihat ke arah yang salah, ke arah yang tidak tepat. Saya tidak mau melihat ke arah yang 1.500.000, tapi saya mau melihat ke yang miliaran gitu ya. Kenapa saya harus melihat ke arah yang 1.500.000? Padahal yang lain itu saya masih banyak gitu kan. Saya harus menasehati diri sendiri teman-teman di situ. Nah teman-teman nanti seperti itu pula ya. Ini kan saya contohkan saya. Jadi nanti lebih mendalam ya teman-teman materinya gitu. Nanti untuk bisa di copy paste teman-teman semua. Ya. Jadi saat kita bisa menangkap pesannya, kegagalan itu sudah tidak menyedihkan lagi, tapi adalah membahagiakan karena dapat materi baru, mental menguat gitu kan. Untuk mengalami keajaiban baru peluangnya lebih besar gitu kan. Karena begitu ada ujian yang penampakannya adalah kegagalan, nih ya tanda kutipnya ya. Lalu kita bisa tangkap pesannya, dengan kata lain, pesan di balik kegagalan, belum kesuksesan itu kita dapatkan, sudah kita bisa tangkap nih pesannya. Maka itu adalah rumus yang membuat kita sukses selanjutnya itu bisa berlipat-lipat teman-teman. Karena hasil dari hikmahnya itu yang kita menjadi lebih hati-hati selanjutnya. Itu ya. Ada usaha yang tutup, ya mau keren, bahagia gitu kan. Rumah makan misalnya saya gitu ya. Alhamdulillah akhirnya malah dikontrak itu lebih banyak gitu kan. Ya kemarin kan dapat uang segitu gitu kan. Padahal kalau dibuat untuk rumah makan, saya malah tidak mudah di tenaga gitu ya. Manajemen karyawan, belum untuk memasak dan lain-lain gitu kan. Ya udah pikirannya kemana-mana gitu kan. Tetapi saat kemudian dikontrak oleh sebuah lembaga gitu kan, sekian tahun gitu, tiba-tiba aja udah jatuh tempo, bayar lagi ke saya gitu kan, dapat kan gitu. Wah, udah pasif income kan seperti itu. Coba punya ruko seperti itu 10 aja. Udah panen terus gitu ya Bunda Pita. Keren kan gitu ya. Keren apa keren teman-teman gitu kan. Jadi pada saat ada tumbukan, udah tanya aja, ya Allah, ada pesan apa nih di balik ini? Wah keren gitu. Mbak energi baik, jangan sedih gitu kan. Makin giat untuk riyadhahnya, semakin tambah ilmunya gitu. Jadi saya seperti itu dari dulu teman-teman. Kalau saya ada tumbukan, itu makin kencang saya belajar gitu. Waktu itu saya tumbukan yang 1,7 kembali cuma 500 juta gitu ya. 1,7 M teman-teman. Tumbukan yang kedua, yang kesekian gitu ya. Kembali hanya 500 gitu kan. Itu saja saya kejar Pak Nas gitu. Pak Nas sudah tidak mengajar karena waktu itu pandemi. Yang mengajar Dr. Fikri di Bali. Saya kejar Dr. Fikri. Habis 7 juta karena naik pesawat dan lain-lain ya, ada hotelnya. Alhamdulillah setelah itu dapat kartu tala, langsung rilis, pulang, langsung senyum gitu kan. Lalu lanjut riyadhah lagi, tidak lama. Hanya 1 tahun uang itu kembali. Bahkan berlipat-lipat. Ya Allah, ternyata ini yang engkau maksudkan ya Allah. Alhamdulillah. Berlipat-lipat selanjutnya. Dan kita kemudian belajar demi belajar ya. Belajarnya untuk jangan kemelekatan gitu ya. Misalnya salah satu toko saya masih menurun omsetnya, udah saya bahagia aja, enggak saya marahin karyawannya gitu kan. Mbak gimana Mbak kabarnya gitu kan. Malah karyawan sekarang ini ya, atau anak-anak saya tuh kayak gini, kok ibu beda banget ya sekarang kayak gitu. Malah yang ini kok ayah kayak gitu kan. Ya ayah nanti juga prosesnya baik kok, ayah juga udah keren gitu kan. Karena ini saya mempraktekkan yang ini teman-teman, materi yang ini ya, memahami pesan di balik ujian. Jadi saat ada tumbukan yang besar terjadi, ketika itu kita sudah bisa menangkap pesannya, itu adalah sinyal kesuksesan sejati. Teman-teman akan bisa pegang. Karena apa? Kita akan memahami peta keajaiban kita selanjutnya dengan mudah. Bisa melampaui fase yang tidak mudah itu dengan tersenyum. Alhamdulillah ya Allah sudah terlewati. Dan itu nanti akan saya pelajari
yang selanjutnya saya harus lebih hati-hati. Lahirlah keberhasilan dan keajaiban-keajaiban selanjutnya. Ini adalah hanya khusus untuk orang-orang yang tahu saja dan orang yang mau saja, orang yang tahu dan mau, yang tahu ilmunya dan mau belajar. Tetapi kalau orang yang tidak tahu dan orang yang tidak mau, ya, yang terjadi selalu protes. Mengapa ini terjadi, mengapa itu terjadi, gitu kan. Semakin protes teman-teman, semakin tidak mudah untuk ikhlas, maka semakin tidak mudah untuk ajaib. Semakin tidak mudah menerima kenyataan, semakin terjadi remedial lagi, dan nanti spiritualnya tidak akan mudah menaik, gitu kan. Ya, akhirnya mohon maaf nih, kayak saya dulu gitu ya, atau mungkin ada seseorang ya, atau di antara kita kadang mengalami ujian di dalam hidup, itu saja kayak saya itu, gitu kan ya, di keluarga, kemudian ada lagi di bisnis, gitu kan, berulang-ulang, tidak pernah berganti. Karena apa teman-teman ini? Karena setiap datang ujian, satu, tidak ridho, tidak keren, tidak ridho menerimanya, tidak ikhlas. Kedua, tidak bisa menangkap pesan terbaik di balik kehadiran persoalan itu. Yang ketiga, muncul kemarahan, tuduhan yang salah adalah pihak luar, dan menolak peristiwa ujian itu. Akibatnya apa? Lulus atau tidak lulus? Nah, akhirnya apabila tidak lulus, berikutnya remedial. Tuh teman-teman, kira-kira ujian remedialnya bagaimana? Sama atau tidak dengan sebelumnya? Sama teman-teman, terus menerus remedial, gitu kan. Sampai apa nih? Sampai ujian tadi bisa diterima atau mewujud. Nah, mewujud apa nih? Kita lanjutkan ya. Penderitaan itu akan berhenti mendatangi kita kalau penderitaan yang sudah terjadi itu sudah bisa kita lihat wujudnya sebagai bukan penderitaan lagi. Itu. Ini gimana nih maksudnya? Ya, persoalan yang terjadi itu nanti tidak akan remedial saat penderitaan yang sudah kita alami itu wujudnya sudah berubah menuju kesyukuran, gitu teman-teman. Contoh misalnya, waktu itu semua tanda tangan mengusir saya, gitu kan. Itu kan saya sakit kan, bentuknya penderitaan, oh saya menderita, gitu kan. Saya datang ke SDIT, di sana kemudian ditanyain, Bu, Ibu salah apa sih, gitu kan. Kok Ibu sampai seperti itu? Ibu melakukan kesalahan apa? Malu, gitu kan, menderita, gitu kan. Tapi setelah saya sweet fokus memaafkan mereka semua, saya sudah melihat wujudnya, gitu. Wujud apa? Wujud kebahagiaan. Melihat mereka sudah tersenyum, saya pun bisa tersenyum, gitu. Ini maksudnya, ya. Jadi tidak terjadi remedial lagi. Kalaupun nanti ada tumbukan, saya langsung tiarap, gitu. Oh ya sudah bukan rezeki saya, gitu kan. Saya pasti dapat rezeki di tempat lain, enggak ada persoalan, enggak apa-apa, gitu kan. Nah, ulangi lagi ya teman-teman ya. Penderitaan itu akan berhenti mendatangi kita apabila kita sudah bisa melihat bahwa penderitaan itu wujudnya sudah bukan sebagai penderitaan lagi. Nah, ini ya, di garis bawahi. Jadi hal yang membuat hati kita sengsara itu nanti sudah akan pergi begitu saja. Saat hati kita itu seperti sudah menguat mentalnya, gitu kan. Sudah berubah, gitu kan. Sudah berubah, sudah melampaui, artinya ya melampaui, dan betul datang lagi ya, sudah bukan penderitaan lagi, gitu kan. Nah, saya cas dulu ya teman-teman. Mungkin agak berkurang suaranya karena ini laptop saya tuh keren sekali. Lubangnya ini berdekatan dengan ada cas ya, cas baterai, gitu kan ya. Jadi ini teman-teman ya, pada saat ada sebuah tumbukan, di sana kita seperti sengsara, gitu ya. Nanti kesengsaraan itu sudah tidak akan mendatangi kita lagi saat kita sudah bisa melihat wujud yang berubah, gitu. Bungkus permen itu sudah tidak terlihat lagi kalau sudah terasa manis permennya. Artinya kita sudah bisa melampaui peristiwa itu.
saat datang lagi peristiwa sejenis seperti itu, sudah bukan penderitaan lagi. Walaupun wujudnya sama, karena sudut pandang di pikiran kita, pikiran sadar sampai bawah sadar sudah berubah. Nah, disitulah ujian, bukan hujan ya, ini ya teman-teman ya. Disitulah ujian dan cobaan akan berhenti. Apakah betul sudah berhenti? Coba nih teman-teman. Tetapi bukan berhenti kemudian seluruhnya stop, bukan teman-teman. Bukan. Tetapi di sini artinya berhenti, yaitu di fase yang tadi itu sudah lulus gitu ya, sudah berganti, nanti akan pelajarannya terbarukan lagi. Akan ada ujian dengan jenis yang lain lagi, mungkin jenis yang lebih tinggi lagi gitu ya. Nah setelah itu terus nanti akan ganti lagi. Sampai kapan? Sampai kesadaran kita meningkat ke puncak kesadaran. Nah, saya sertakan ya spiritual meter kita menuju ke semakin plus. Dari yang +1 menuju ke +2 itu ada ujiannya teman-teman. Ya. Kemudian meningkat lagi +3, meningkat lagi +4, apalagi teman-teman mau menuju ke +5. Di sana ada teman-teman akan terlahir benar-benar ada energi kedua, yaitu generativitas. Kreativitas teman-teman akan lahir baru. Yang awalnya misalnya sebagai guru, kemudian transformasi menjadi trainer gitu kan. Kayak saya tadinya sales, karyawan, transformasi ya menjadi ada marketing, bahkan kemudian memimpin banyak karyawan. Transformasi di sana gitu kan. Nanti akan ada ujian lagi. Setelah saya pembisnis, kemudian ada titiknya, saya jualan apa saja kok laku semua gitu kan. Titiknya kayak tiap hari bawa 1 tas tuh kayak udah biasa aja kayak gitu. Akhirnya tertantang gitu, tertantang nih. Wah saya harus bawa ilmu nih, masa saya ndak sebarkan nih cara dapat uang gitu kan. Akhirnya saya tertantang, transformasi lagi ya, generativitas lagi menjadi seorang trainer, mengajarkan. Ya ada cara-cara untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah itu. Saya harus tebarkan gitu. Ini nilai baik agar menjadi tabungan kembali untuk saya. Bismillah, seperti itu ya. Di sini teman-teman, sampai puncak kesadaran. Nah, teman-teman semua tapi jangan takut gitu kan. Ya bunda, aku nanti diuji lagi ya bunda ya. Gimana bunda? Jangan takut teman-teman. Selama terus berlatih, petanya teman-teman sudah pahami dari ujian yang pertama, ilmunya tetap teman-teman pegang, berlatih selalu bersama-sama seperti ini. Nanti bismillah mudah melewati tangga-tangga ujian berikutnya. Jangan takut teman-teman, karena saya mengalami seperti itu. Belajar bersama-sama itu lebih mudah dan lebih indah dibanding sendirian. Mudah patah, mudah selesai gitu, mudah putus asa, tidak bisa lanjut karena sendirian, energinya tidak besar. Tapi kalau bareng-bareng seperti ini, banyak sekali hiburan, ya banyak sekali kayak penghiburan gitu ya, kayak memberikan motivasi. Padahal kita tidak curhat gitu. Nah energinya di sana yang saling memotivasi, ya saling membantu, saling memberikan ada cahaya. Pentingnya kita berjamaah. Nah Allah sampaikan ini ada di surat Al-Baqarah tentang ujian. Kadang kita inginnya enak saja gitu ya, yang enak-enak saja. Pengen masuk surga tapi tidak mau dicuci gitu ya. Akhirnya Allah sindir kita tuh ya, ada di surat Al-Baqarah ayat 214. Bismillahirrahmanirrahim. Am nasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Jadi kita tidak sendirian teman-teman. Ada contoh-contoh orang-orang terdahulu, para nabi, para tabiin, para sahabat, para tabiin, salafus soleh, itu seperti ini. Diberi cobaan, diberi ujian. Lalu lanjutnya, masa tahumul ba'sa wa dharra
wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka ditimpa kemelaratan, teman, penderitaan. Jadi tidak kita aja, teman-teman, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Diguncang, ada zulzilu, diguncang gitu ya. Waktu itu saya terguncang luar biasa karena bagaikan tiap hari polisi datang. Saya malu sebenarnya cerita. Kenapa ada polisi datang, deg-degan gitu, terguncang. Wow, saya menjerit di pintu. Saya salah apa gitu ya? Saya nolong orang, tapi kok saya seperti ini? Ternyata itu energi saya juga, gitu. Akhirnya Pak polisinya pamit. Nggak apa-apa Bu, saya pulang. Alhamdulillah. Jadi diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Sama, kita pun tanya ya seperti itu. Lalu Allah sampaikan, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah teman-teman semua, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat sekali. Jangan khawatir, dekat. Tahu ilmunya, nanti akan mudah melewati itu. Banyak teman-teman di sini yang bersama. Ada mentor, bisa untuk bertanya. Kalau saya dulu tidak ada mentor, tanya Pak Nas. Pak Nas nggak mau jawab, gitu ya. Udah banyak sekali membernya, gitu ya. Tanya sama siapa? Ya alhamdulillah, ya diberi jawaban demi jawaban. Alam semesta yang menjawab atas perintah Allah. Jadi sebetulnya ujian dan cobaan itu dalam rangka ketika kita sedang diangkat menuju ke ujung perjalanan spiritual meter yang semakin meningkat. Maka berbanggalah teman-teman. Ujian dan cobaan itu dalam rangka kita sedang diperjalankan menuju ke spiritual meter yang semakin menaik. Di ujungnya adalah nanti pertemuan kita dengan Allah, karena rindunya Allah kepada kita. Merinding teman-teman. Ujung perjalanan ujian-ujian yang kita hadapi itu adalah pertemuan yang dimaksud. Pertemuan di sini adalah pertemuan kesadaran. Sadar, semakin tercerahkan. Kesadaran jiwa, kesadaran pikiran, kesadaran tubuh. Begitu sampai di kesadaran plus yang semakin meningkat, yang mengantarkan akan pertemuan kita kepada Allah. Coba ingat enggak materi Pak Nas di THMR mengatakan, jangan cepat-cepat ya menuju ke plus 7 dan plus 8. Saya plus 6. Saya masih plus 6 gitu Pak Nas ya. Tapi nanti di plus 8 gitu ya, Pak Nas mengatakan gitu. Saya masih ingat. Setiap saat yang dilihat adalah Allah. Subhanallah, subhanallah. Ada ujian ya subhanallah. Alhamdulillah. Ada ini apa namanya, jalan yang becek, ada mungkin duri, ada paku, ada jalan yang baik, semuanya subhanallah, subhanallah. Semuanya yang dilihat adalah Allah teman-teman. Pemandangan di sana semua serba indah seluruhnya, karena yang dilihat itu adalah keindahan Allah teman-teman. Di sini teman-teman, di plus 8 ada hidayah, ada hakikat, persaksian, pengakuan, semuanya adalah Allah. Bahkan kita itu dalam pelukan Allah. Allah lebih dekat dari urat leher kita. Nah, pada waktu teman-teman nanti dari plus 6, plus 7, plus 8, otomatis plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 itu sudah terinclude semuanya, gitu ya. Tapi Pak Nas menyarankan kita untuk stay di plus 6 dulu.
Sudah di tengah-tengahnya plus 6 itu juga udah keren teman-teman. 95% doa-doanya dikabul seluruhnya. Bahkan Pak Nas kayak 100% ya. Karena ingin anak laki-laki, sekarang pun anak laki-lakinya satu pesantren. Bahkan berpesantren-pesantren di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, dalam menyikapi ujian kita, teman-teman semua, yang penampakannya, packagingnya adalah penderitaan. Kayak sengsara nih bunda saya, gitu. Tagihannya banyak, debt kolektor berlapis-lapis, berderet-deret, tiap hari totok pintu. Nggak ya, bukan di sini, bukan gitu ya. Totok-totok pintu tiap hari, ada debt kolektor lagi gitu kan. Dirasa tuh nggak mudah di perasaan. Cenderungnya itu mainnya di logika gitu kan, perih sekali, kecewa, merana gitu kan. Maka kita perlu ada sweet focus ya, untuk bisa memboster mudah penetralnya terapi kuantum, yaitu perasaan kita, untuk bisa nanti mudah tenang, mudah senang, dan mudah ajaib. Karena Ustadz Nas mengatakan pada waktu kita akan mempositifkan perasaan kita tidak bisa sendirian. Harus ada Allah di sana. Kita harus ada Allah, harus ada teman-teman, itu lebih baik, lebih mudah lagi gitu. Kita tidak bisa sendirian pada waktu akan mempositifkan feeling kita. Kalau mempositifkan pikiran, bisa pikiran sadar. Positif bisa sendirian. Tapi kalau mempositifkan feeling, ya 88% tuh di sana, besar energinya. Maka butuh sunnah puasa wajib ya, dan kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Itu menjadi tabungan kita, sedekah untuk banyak orang-orang di sekeliling kita. Sedekah nilai baik ya. Jadi jangan ibadah aja, jangan kemudian hablum minallah saja, tapi ada kita untuk hablum minanas. Nah, sedekah ini bermacam-macam. Sedekah tenaga, sedekah uang, sedekah ilmu ya, sedekah ide ya, sedekah kesempatan ya, apalagi nih ya yang sudah punya banyak keahlian gitu ya. Nah, berikan kesempatan untuk orang-orang di sekitarnya berekspresi. Nah, berekspresinya bagaimana? Dengan bekerja gitu ya. Saya diberikan ada motivasi dari guru saya tuh Bagus Arif Indrawan dulu yang dari Semarang gitu. Waktu itu belum ada Manet Rezeki ya. Mbak Susan, jenengan ada potensi gitu. Uangnya jangan ditaruh di bawah bantal gitu. Dibuat usaha ya gitu, untuk jadi amal soleh jenengan Mbak gitu. Oke Pak, siap Pak gitu. Akhirnya di situ termotivasi. Dulu setiap 1 semester tambah 1 karyawan gitu. Akhirnya pernah sampai 60 orang. Sekarang ya alhamdulillah bersyukur ya dengan 30 orang ya. Insya Allah berkembang lagi setelah Mas Gilang, mudah-mudahan ya Mbak Salsa bisa mengembangkan ilmu Manet Rezeki ini gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang ini bersama teman-teman semua mengkaji ilmu ajaib ini, kemudian menebarkannya ya insya Allah. Saya tidak menggurui ya teman-teman ya, mengajak bersama-sama ya. Mengajak bersama-sama berarti saya juga mempraktekkan pula ya, tidak hanya teman-teman tetapi adalah kita seluruhnya. Saya juga thank you, ini materinya ya, semoga bermanfaat. Saatnya ya saya mohon izin untuk stop share dulu ya. Alhamdulillah saatnya sekarang ya, tepat ya jam 9 ya. Mudah-mudahan teman-teman ridho ya, semuanya kita akan terapi. Bagaimana materinya? Keren apa keren? Bun terapi 3A. Jadi terapi 3A. Oke. Ada yang masuk baru ya. Ini karena pertanyaannya di sini sekarang, nggak apa-apa ya. Saya jawab. Untuk yang 3A, ada yang belum jelas 3A, coba angkat tangannya. Keren Bunda materinya, oke ya. Bunda Sri Rahayu ya, insya Allah semakin ajaib. Tenang Bunda, bungkus permen yang terjadi di dalamnya ada manis permen. Siapa yang belum paham 3A? Ada? Udah paham semua ya? Oh ya sudah. Siapa tadi yang tanya? Yang tanya untuk 3A tadi siapa nih? Bunda Yuniarti, mana Bunda Yuniarti? Udah buka kamera? Bunda Yuniarti mana? Sudah Bun. Oh Bunda Yun. Nanti ya monggo. Kemarin aku praktekin yang 3A
di yang ayat kursi. Ternyata saya tuh kuatnya cuman di satu ayat kursi satu napas, Bun. Betul, memang betul. Oh gitu. Betul, iya. Berarti tiga ayat kursi tiga napas. Nah, Iya. yang di Al-Fatihahnya nggak nyampe 5 atau 7, cuman 3 doang maksimal itu udah. Iya, boleh, iya boleh, ya. Ini yang 3 kalau Bunda Yuni itu bisa kerjakan rutin, itu energinya besar banget Bunda. Ya, Masya Allah. cita-cita Bunda apa aja tuh nanti mudah sekali terkabul. Itu saya Amin, dapat amin. amalan dari Bapak Hermanto, guru SMK 1 Semarang. Masih ada beliaunya. Ya selalu mengingatkan saya tahajud juga. Ya, saya izin pada beliau, Pak, mohon izin ya, saya panggilnya Om Her. Om Her ini saya viralkan ya ke peserta saya. Oh boleh. Semoga jadi amal jenengan Om gitu. Nah ini kalau misalnya Bunda Yuni mau mengamalkan silakan gitu ya. Al-Fatihahnya ambil napas panjang, kemudian baca sambil keluarkan nafasnya. Sama, berarti kan kayak tarik nafas, tahan, lepaskan, gitu kan? Ya kan? Nah, satu napas bisa 3 Al-Fatihah, 5 Al-Fatihah atau 7. Ya, yang sudah mahir 7 gitu. Ya. Tapi tidak usah dipaksakan. Pakai tasbih yang 99 putaran. Setiap satu Al-Fatihah satu Al-Fatihah satu Al-Fatihah satu gitu ya. Nah, kemudian satu nafas ini berarti berapa Al-Fatihah? Nggak usah dihitung-hitung terus gitu kan. Nanti pada waktu sudah sampai di ujungnya tasbih ya, berarti itu sudah 99 tambah 1, 100 gitu. Sip ya. Kalau dulu saya pakai jari ya, kalau saya pakai jari gitu ya. Waktu saya diajari pertama pakai jari. Caranya gimana? Pada waktu ini nekuk 1 gitu ya. Seperti ini ya, kemudian 7 gitu kan. Nekuk 1, kemudian lagi gitu kan. 7, nekuk lagi 1 gitu kan. 7 lagi, nekuk lagi 1, peng 15. Nah, 7 kali 15 berapa? 105 ya kelihatannya ya. 105. Jadi 7 1 gitu kan. 7 lagi 1 sampai seperti ini, megar lagi, nutup lagi. Berarti 105. Enggak apa-apa lebih 5. Barangkali ada yang kurang sempurna. Kemudian yang ayat kursinya itu 1 ayat kursi 1 nafas. Kalau misalnya yang masih banyak persoalannya, saya sarankan 7 ayat kursi Bunda Yuni. Kalau misalnya saya kok 3 aja enggak apa-apa gitu ya. Jadi antara 3 sampai 7. Kemudian Asmaul Husnanya dibaca yang nas'aluka ya man hulallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim, itu kan ya. Besok kita baca itu. Itu kan berarti ada 2 halaman ya sekitarnya ya. Ada 2 halaman. Nah, kalau misalnya tidak bisa dua nafas gitu ya, misalnya gini, maaf, jadi satu nafas itu maaf ya, satu Asmaul Husna itu kalau tidak bisa 2 nafas bisa 3 nafas ya. Sepertiganya Asmaul Husna 1 nafas, sepertiga lagi 1 nafas, kemudian sepertiga lagi nanti 1 nafas. Biasanya saya kayak gitu, jadi 3 nafas karena kan panjang banget ya. Saya pernah ditantang, Bunda bisa enggak 1 Asmaul Husna 1 nafas? Gitu. Tapi efeknya teman-teman semua ya, penyakit TBC saya gitu kan, saya dulu kan ada ini ya, apa namanya, riwayat flek paru-paru gitu ya. Itu benar-benar sembuh dengan seperti itu. Ambil nafas gitu, lepaskan, 1 Asmaul Husna 1 nafas. Tapi sekarang saya enggak tak paksakan gitu. Ya kita relax aja gitu. Saya sarankan juga teman-teman jangan dipaksakan. Kalau dulu kan saya masih muda gitu kan, masih usia 35 gitu kan ya. Jadi gitu kan, tantangan. Udah, ini keringatnya 1 jagung gitu. Nah, nanti kurang lebih 3A itu ada sekitar 20 menit kalau yang sudah mahir. Kalau belum mahir setengah jam. Cepet kok. Alhamdulillah. Saya pakai 7 surah kursinya, 1 surat tarik nafas. Boleh? Ya. Jadi 7 surat kursi ya, ayat kursi gitu, kemudian 1 ayat kursi 1 nafas ya. Mau rekamannya Bunda kita Oke ya, kita akan ini ya, terapi ya.
Yang 6 lapis Bun, ya diulang lagi. Oke, 6 lapis ya. Bunda Siti Rohani tadi ya, yang 3A-nya kayak gitu ya. 5 menit, 10 menit. Nyenengan tiap hari rutin setelah ini ya, sholat subuh gitu ya, atau setelah sholat isya. Enteng banget, mudah BTS-nya. Garpu talan jenengan mudah sekali ketemu ada sinyal-sinyal kayak ting 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 gitu. Kayak ada jawaban-jawaban dari Allah gitu. Mudah sekali, membantu sekali. Jurus garpu tala dan juga membantu sekali ada ini ya, sholat taubat yang teman-teman semua lakukan. Saya ada salah ya Allah dengan si A, persoalan saya kayak gini kayak gini kayak gini. Ya Allah, dengan sholat taubat yang aku lakukan dengan sungguh-sungguh ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah dirinya. Jadikanlah dirinya memaafkan diriku. Niat sholat taubat 2 rakaat karena Engkau ya Allah. Mudah sekali, tenang, bismillah ya, dan LOP-nya mudah sekali mewujud nyata ya. Ini membantu sekali ya. Jadi teman-teman yang masih galau gitu ya, masih banyak persoalan, nanti sangat membantu sekali teman-teman menuju ke spiritual meter yang tingkatannya makin naik, makin naik, makin naik. Semudah mungkin teman-teman nanti mencapai ke plus 6. Tidak selama saya kan menuju ke plus 6 ya, mohon maaf ya, saya tidak mengatakan sendiri plus 6 gitu ya. Kan plus 6-nya ala saya gitu ya, beda dengan panas gitu ya, dengan gurunda gitu. Saya merasanya alhamdulillah karena kan melewati generativitas ya. Jadi generativitas itu sudah punya karya itu teman-teman, ibaratnya seperti itu. Karya saya di mana? Keahlian saya membuat usaha itu teman-teman. Membuat usaha, kalau saya membuat toko nih berarti oke, aku kayak gini kayak gitu, caranya ini seperti itu. Oh, saya mau marketing nih, marketing bola. Oh, saya kayak gini kayak gitu. Saya mau marketing SJMR nih, saya harus fokus nih Bunda Pita. Nah, saya nanti buat ada, tapi harus hening dulu gitu kan. Cari gelombangnya, namanya cari gelombang gitu. Saya menamakannya cari gelombang. Nanti kayak ketemu aja gitu, insya Allah. LOP-nya kan jalan gitu. Tiba-tiba aja kemana kayak gitu. Tapi memang harus direnda gitu ya, harus direnda dengan apa? Dengan tenaga dan waktu, kan harus dikerjakan gitu kan, dengan happy. Jangan kemelekatan saya harus dapat nih sekian, kalau saya enggak saya memang semaksimalnya nih gitu kan, tapi saya enggak plafon, saya hari ini harus sekian, nanti akhirnya saya kecewa, saya enggak mau, pokoknya saya semaksimalnya. Nah, setelah itu aku TSL, tawakal kepada Allah, nanti urusan keberhasilan itu seberapanya tuh Allah yang kasih. Akhirnya tiap hari aku bahagia, tiba-tiba malah dapatnya banyak. Nah, caranya kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk yang penerapannya ada di bidang bisnis atau goal setting berikutnya gitu. Jiwa